Shalom kepada saudara dan saudari. Selamat menyertai ibadah dalam talian kita untuk minggu ini. Mari kita membaca salam bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saat ini adalah masa untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja. Dan biar sinar kemuliaan Tuhan yang memenuhi kita, sehingga kita boleh berdiam di dalam hadirat Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari katakan bersama-sama. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Biar kita terus berada di dalam hadirat Tuhan, sebab hanya tinggal di dalam hadirat Tuhan itu yang menyenangkan hati kita. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, oh Tuhan, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan dengan lebih sungguh, biar sinar kemuliaan Tuhan menyinari kita. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, oh Bapa, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelam
ingin tetap tinggal bersamamu. Katakan sekali lagi, sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan sekali lagi dengan lebih sungguh, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan bersama-sama, ku ingin tetap. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ingin tetap di sini, Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. biar kami terus memandang Engkau, Tuhan. Shalom saudara, kita bersyukur karena kita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik dan luar biasa. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
di hidupku. Katakan bersama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sekali lagi katakan baik. haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setia
luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami tidak pernah terkira. Kasih-Mu yang begitu dalam dan lebarnya. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami jauh daripada apa yang kami pikirkan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rancangan-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari katakan dengan lebih sungguh, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita percaya Tuhanlah yang merencanakan yang terbaik dalam hidup kita, sebab semua yang baik datang dari Tuhan. Mari kita katakan dengan lebih sungguh lagi. Dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik,
yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius 26 ayat 36 hingga 45. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau dikehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau
cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Beginilah firman Tuhan. Shalom dalam kasih Yesus, kita bersyukur sebab untuk tahun ini, minggu yang pertama dalam tahun ini kita bertemu kembali. Ini adalah masuk dalam minggu yang kedua juga untuk kita bertemu kembali. Kita bersyukur dan masih belum terlambat untuk kita mau mengucapkan selamat tahun baru untuk semua. Kita percaya bahwa di tahun yang baru ini ada banyak perkara yang sedang kita rancang untuk melakukan, sebab banyak perkara yang terjadi di tahun yang lalu, dan untuk tahun yang baru ini kita tidak tahu apa yang sedang kita lalui, apa yang kita akan hadapi, tetapi di dalam kehidupan kita untuk masa akan datang ini, kita percaya mengandalkan semuanya kepada Tuhan. Dan untuk firman Tuhan untuk awal pada waktu ini, di tahun yang baru ini, kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama tentang apa yang kita akan lihat melalui peristiwa yang berlaku kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan, yaitu dia harus berjaga-jaga dan berdoa. Dan sebelum itu mari kita berdoa, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk masuk, mempersiapkan hati kita, berdoa untuk Roh Kudus Tuhan memberikan kita pengertian akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau baik yang memimpin kami, dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita bersyukur karena untuk tahun yang baru ini ada satu pelajaran baru yang kita boleh belajar. Dan ini adalah yang kita lihat dan dengar melalui pembacaan firman Tuhan sebentar tadi yang diambil di dalam Matius pasal 26 bermula daripada 36 hingga 45. Nah, di dalam cerita ini dia menuliskan di dalam Alkitab di mana di Taman Getsemani ada satu cerita peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, sebagai permulaan di dalam firman Tuhan kita hari ini, untuk kita lihat bersama-sama, karena hari ini saya akan membawa tema daripada firman Tuhan yang diambil dalam Matius pasal 26 ini. Dan ini adalah tema yang kita akan belajar bersama-sama, yaitu berjaga-jaga dan berdoa saat kita menghadapi pergumulan yang besar di dalam hidup kita. Nah, kita lihat bersama-sama seperti yang kita lihat apa yang kita rasakan sejak tahun-tahun yang lalu, apa yang berlaku kepada kita itu adalah satu pukulan yang hebat kita rasakan. Jadi untuk kita melangkah di tahun yang baru ini, kita masih merasakan ada ketakutan, ketidakpastian apa yang berlaku kepada kita untuk tahun ini. Bahkan kita boleh mendengar daripada para peramal yang mengatakan bahwa di tahun 2001 ada sesuatu terjadi yang lebih dahsyat lagi akan terjadi daripada tahun 2020. Tetapi hari ini ada sesuatu yang kita mau belajar tentang persiapan hati kita untuk memasuki di tahun yang baru ini. Kita mau belajar dari sikap Yesus, persiapan dia saat menghadapi satu badai yang besar dalam hidupnya. Di mana di Taman Getsemani adalah satu cerita di mana Yesus tahu waktu itu adalah persiapan untuk dia akan ditangkap dan akan dibunuh. Dia akan mengalami kematian pada waktu itu. Sebab itu untuk hari ini
untuk tahun ini kita tidak tahu apa yang berlaku kepada kita. Untuk memasuki di tahun 2020 ini, kita belajar sesuatu apa yang perlu kita lakukan. Yaitu kita juga harus berjaga-jaga. Kita harus berdoa dan mengangkat seluruh kehidupan kita, apapun perancangan kita di hadapan Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang berlaku di hari-hari yang akan datang ini. Karena kita lihat pandemi, kadang-kadang kita melihat juga apa yang berlaku masih akan berterusan hingga kita mendengar di seluruh tempat case COVID-19 ada yang meningkat, masih meningkat dan ada yang sudah turun. Jadi kita tidak tahu apa kemungkinan yang terjadi di dalam hidup kita untuk 2021 ini. Tetapi satu hal yang kita boleh belajar, sesuatu perkara yang kita boleh siapkan hati kita, apapun keadaan yang kita akan hadapi, satu hal yaitu kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Ada 2 poin yang saya akan bawa untuk kita belajar hari ini. Yang pertama, kita melihat poin yang pertama, Yesus berdoa saat berada di dalam pergumulan. Nah, kita lihat di dalam hidup kita hari ini kita tidak tahu apa yang berlaku kepada kita pada masa akan datang. Kita tidak tahu berlaku kepada kita hari esok, tetapi Yesus tahu. Sebab itu kalau kita lihat di sini, Yesus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa dia mempunyai intim dengan Tuhan? Sebab dia rindu untuk terus datang kepada Tuhan, berbicara kepada Bapanya di surga. Dan melalui hubungannya dengan Bapa di surga, dia tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Hari ini kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi kepada kita. Tetapi satu kelekaan kepada kita, kita tidak mau berhubung kepada Tuhan. Kita tidak mau berdoa di hadapan Tuhan untuk meminta hikmat petunjuk kepada Tuhan. Apa yang berlaku kepada kita, apa yang akan terjadi. Kalau ada pun terjadi, kita sudah siap karena kita sudah dikuatkan melalui doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Kita melihat di sini, kalau kita lihat dari ayat yang ke-36, dia mengatakan seperti ini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi di sana untuk berdoa. Lihat, Yesus berkembali daripada pelayanan bersama murid-muridnya. Dan Yesus mengarahkan murid-murid ini untuk duduk. Dia mengatakan, kamu duduk sini, tunggu saya di sini. Karena saya harus pergi ke sana untuk berdoa. Yesus sangat mengambil berat untuk memelihara perhubungannya dengan Bapaknya di surga. Sebab Yesus tahu segala sesuatu dia akan nyatakan, Tuhan akan nyatakan kepadanya saat dia berdoa di hadapan Tuhan. Yesus tahu apa yang akan terjadi sebenarnya, sebab itu dia tahu. Waktu dia berdoa, dia tahu ada sesuatu kegentaran. Kalau kita melihat di sini, di dalam ayat yang ke-37, apa yang berlaku? Setelah meninggalkan murid-murid Yesus di satu tempat, dia pergi untuk berdoa, tetapi dia tidak pergi berdoa sendiri. Apa yang dia katakan di sini? Dia pergi membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Ada satu Petrus yang dibawa dan kedua anak Zebedeus, maksudnya termasuk Yesus. Ada 4 orang yang pergi berdoa. Tetapi Yesus berdoa lebih ke depan sedikit dan dia mengatakan kepada Petrus dan anak kedua Zebedeus itu yang berada di bagian belakang dia dan mengingatkan mereka juga turut serta di dalam doa. Jadi apa yang dia katakan di sini? Yesus berdoa. Waktu Yesus berdoa, apa dia katakan di sini? Maka apa yang dilihat di sana? Maka mulailah ia merasakan sedih dan gentar. Coba perhatikan di sini. Pada waktu Yesus mulai berdoa, Yesus merasakan ada kesedihan, ada kegentaran di dalam hatinya. Sebab dia tahu Tuhan mulai berbicara kepada dia, menyatakan tentang hal-hal hari saat bahwa dia akan dibunuh, dia akan ditangkap. Nah, kita di sini hari ini, kalau kita tahu bahwa kita akan ditangkap dan kita akan dibunuh, bagaimana perasaan kita? Apa yang kita boleh rasakan? Adakah kita, wah saya gembira sebab saya akan ditangkap dan dibunuh?
Atau kita mempunyai sikap seperti Yesus yang merasakan bahwa ada ketakutan, ada kegentaran, dia rasa sedih. Sebab Yesus sepenuhnya tubuh dan seluruh tubuhnya adalah manusia. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang sudah menjelma menjadi manusia. Totally 100% dia adalah manusia. Sebab itu dia boleh merasakan kegentaran dan kesedihan di dalam hatinya. Waktu Yesus berdoa, dia sudah tahu. Dia tahu dia perlu berdoa. Karena waktu dia berdoa, dia tahu ada perkara yang dia akan tahu, yang diberitahukan kepadanya. Waktu dia sedang berdoa, apa yang kita lihat di sini? Yesus mulai merasa gentar. Yesus ada kesedihan di dalam hatinya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tahu ada saat-saat waktunya diberitahukan, kita hanya hidup 2 hari saja. Selepas itu kita akan mati. Mungkin kita akan merasakan ada kegentaran dan ketakutan. Seperti kita melihat kalau ada seorang penyakit yang mengidap penyakit kanker stage 4, kita akan melihat bagaimana reaksi wajah dia. Dia tidak akan ketawa tersenyum dengan gembira karena dia tahu bila dokter memberitahukan kepada dia bahwa kamu mengidap penyakit kanker stage 4 dan anytime kamu akan mati. Jika ini diberitahukan kepada kita, kita ada perasaan sedih, betul? Kita ada perasaan sedih, kita ada perasaan seperti gentar untuk menghadapi hari-hari kematian kita. Yesus juga seperti ini. Yesus merasa gentar, Yesus merasa sedih saat dia tahu waktu dia berdoa dan Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan memberitahukan kepadanya apa yang bakal akan terjadi kepada Yesus. Tapi hari ini kita tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup kita. Tetapi kita tidak pernah berhubung dengan Tuhan, menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu apa yang berlaku dalam hidupku untuk hari esok dan seterusnya. Karena kita tidak ada menyatakan hal itu kepada Tuhan. Sebab itu kita tidak tahu apa yang berlaku. Tetapi karena Yesus mempunyai keintiman dengan Tuhan, segala sesuatu diberitahukan kepadanya. Sepatutnya kita ada sikap seperti ini. Setiap saat, kenapa pentingnya setiap saat waktu untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa. Sebab kalau kita berdoa dipenuhi oleh Roh Allah sendiri, Roh akan memberitahukan kepada kamu. Kita akan diberitahukan kepada kita. Dia mengatakan hal ini, kamu tetap berdoa dan siap. Sebab esok pasti ada satu cobaan yang kamu akan hadapi. Roh Kudus Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Tetapi karena kita sebagai manusia ada waktunya kita mengikut mood yang baik. Saat kita merasakan ingin berdoa, ya berdoa. Saat kita tidak merasakan ingin berdoa, kita merasakan kita tidak perlu berdoa. Masalahnya kita boleh lihat di sini bagaimana keintiman Yesus bersama dengan Bapa di surga. Karena dia rindu mau bersekutu dengan Bapa di surga. Dia rindu untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan. Itu jauh beda dengan kita. Kalau kita mau berdoa itu ya kita boleh melihat bahwa kalau hari ini saya senang saya berdoa. Kalau hari ini saya mau baca firman, saya senang saya akan baca Alkitab. Kita punya terlalu banyak alasan dalam hidup kita. Tetapi sesuatu yang kita boleh belajar, Yesus tahu bahwa ada sesuatu hal yang berlaku dalam hidupnya. Sebab itu dengan giat, dengan tekun, dia datang kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Dan semuanya diberitahukan kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan itulah ada rasa perasaan sedih dan kegentaran. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita. Ini kenyataannya. Sebab itu kita sudah masuk di tahun yang baru. Kita sudah masuk di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang berlaku kepada kita untuk tahun ini. Bahkan kita boleh mendengar para peramal, para saintis atau andaian daripada ramai orang mengatakan bahwa tahun ini ada sesuatu yang berlaku. Seperti gambarannya yang boleh membuatkan kita sedih. Gambarannya seperti membuatkan kita rasa gentar.
tetapi belajar sesuatu. Kita tidak tahu kebenaran daripada semua itu. Hanya satu yang kita boleh belajar, berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga keadaan waktu itu tiba, kita sudah kuat, kita sudah ada persiapan. Sebab itu dikatakan di sini, kita harus berjaga, jaga dan berdoa. Saudara dan saudari, di dalam kehidupan kita sangat penting untuk kita berdoa, datang kepada Tuhan, berdoa. Baik kita tahu kita ada pergumulan, baik kita tahu kita tidak ada pergumulan pun berlaku waktu itu dalam hidup kita, kita tetap berdoa. Sebab segala sesuatu akan Tuhan nyatakan kepada kita. Untuk tahun yang baru ini kita tidak tahu apa yang berlaku, tapi saya katakan sekali lagi, segala kemungkinan mungkin akan terjadi, tetapi kita yang berharap penuh kepada Tuhan, tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan dengan cara kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Untuk poin yang kedua, kita belajar sesuatu daripada Yesus. Yesus bukan saja berdoa saat dia mengalami keadaan dalam hidupnya, dan kita melihat di sini yang kedua, Yesus berjaga-jaga. Mengapa dia katakan di sini Yesus berjaga-jaga melalui doa, dia berjaga-jaga? Karena Yesus tahu. Kalau kita lihat di sini, Yesus sudah tahu apa yang berlaku kepada dia. Dia sudah berdoa. Yesus pun ada hati yang ada mengalami kegentaran dan kesedihan. Yesus mengatakan doanya kepada Tuhan. Kiranya kita lihat di sini, apa yang dia katakan di sini? Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Lihat doa Yesus. Yesus sebenarnya tahu hal yang diberitahukan kepadanya adalah satu hal yang membuatkan dia rasa sedih, yang membuatkan dia rasa takut. Kalau hari ini para pemerintah memberitahukan kepada kita akan terjadi lockdown again. Kita akan terjadi lockdown, kita akan terjadi ada sesuatu seperti berlaku di musim fase yang pertama ada lockdown, dan kita semua dalam keadaan panik, kita semua dalam tegang, dan kita ada ketakutan. Kalau dalam keadaan ini yang kita hadapi, mesti kita akan mengatakan seperti doa Yesus. Tuhan, kiranya semua ini berlalu pergi. Janganlah ini terjadi Tuhan. Tetapi bahagian pencobaan, bahagian masalah yang kita hadapi hari ini, karena kita menghadapi masalah dalam pandemik, dalam keadaan musim-musim yang tidak menentu, banyak kejadian yang berlaku. Itu adalah sesuatu yang kita rasa ada kegentaran dan kesedihan dalam hati kita. Tapi itu tidak dapat membandingkan apa yang Yesus rasakan. Yesus tahu kesedihan dan kegentaran yang Yesus hadapi karena dia tahu dia akan ditangkap, dia akan dibunuh karena dia disalibkan dan digantung di atas kayu salib. Ini yang kita tahu. Nah, yang saya katakan tadi kedua itu, Yesus berjaga-jaga. Saat dia tahu bahwa keadaan itu berlaku kepada dia, dia tetap berjaga-jaga di dalam doanya. Dia tetap berjaga-jaga dan berdoa di dalam pergumulannya, mengangkat semuanya kepada Tuhan. Sebab kalau kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-36 hingga 45 ini, Yesus berulang-ulang berdoa. Dia mempunyai section demi section di mana dia berdoa. Dia berdoa di satu tempat dan dia maju lagi terus berdoa. Karena Yesus mempunyai beban yang begitu berat dia rasakan. Kalau kita seorang yang tahu mau dihukum mati, karena kita tahu bahwa kita ini bukan bersalah seperti Yesus. Yesus tidak bersalah tapi dia ditangkap dan dibunuh. Tapi kalau kita tahu bahwa kita pun dituduh membunuh tetapi kita bukan pembunuh dan kita tidak bersalah, kita juga akan merayu kepada Tuan Peguam untuk tidak menjatuhkan hukum mati kepada kita. Kita berseru dengan sungguh-sungguh meminta supaya Tuan Peguam itu, Tuan Hakim itu tidak akan menurunkan hukum mati kepada kita.
Sesuatu hal yang kita belajar untuk kita berjaga-jaga. Untuk masa ini, waktu ini, tahun ini, 2 perkara yang kita belajar. Kita belajar sesuatu untuk tetap berdoa. Dalam apapun kemungkinan dalam hidup kita untuk memasuki tahun ini, kita tetap berdoa. Dahului kehidupan kita, langkah kita untuk tahun 2002 ini, untuk berdoa. Sebab kita tidak tahu apa yang berlaku. Tetap berdoa dan tetap berjaga-jaga. Di dalam hidup kita sangat penting untuk berdoa dan berjaga-jaga. Ada banyak kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak pergumulan yang kita akan hadapi dalam hidup kita. Tetapi satu hal, Tuhan mengingatkan kita. Di dalam firman Tuhan ayat yang ke-41, ini yang Tuhan katakan. Dan sebelum 41 kita lihat di sini, Tuhan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedius ini untuk datang berdoa bersama Yesus. Tapi kita melihat di sini seperti ada kekecewaan yang Yesus rasakan. Kalau kita melihat di sini ayat yang ke-40, ia mengatakan seperti ini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lihat. Maksudnya Yesus sudah berdoa 1 jam. Dan soalan Yesus itu, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam itu untuk berdoa bersama Yesus. Hari ini kalau kita pergi ke persekutuan doa, kita ada persekutuan doa yang sudah berlanjutan selama 1 jam. Pasti orang sudah meninggalkan tempat duduknya. Karena bahagian pelayanan, bahagian persekutuan doa ini bukan semua orang boleh bertahan. Sebahagian orang kalau sudah 20 menit berdoa tutup mata, ada macam gangguan. Dia rasa sudah mau tertidur, macam-macam dan sebagainya. Jadi ini yang berlaku. Tetapi kita lihat dalam realiti kehidupan hari ini, untuk 1 jam berdoa pun kita tidak boleh bertahan. Lihat apa yang berlaku kepada Petrus dan kedua anak Zebedius. Sehingga Yesus mengatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Yesus mengatakan hal ini. Di dalam kehidupan kita, 1 jam Yesus berdoa, 1 jam kamu tidur, kamu tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup kita. Karena serangan demi serangan ada pada waktu-waktu itu. Karena iblis pun tidak mau kita berdoa. Sebab itu kalau kita pergi berdoa, sudah 20 menit, 30 menit, iblis sudah menyerang dengan memberikan kita roh mengantuk, yang terlalu mengantuk sehingga kita tertidur dan terlelap. Sebab itu Yesus mengatakan kepada Petrus dengan perasaan ada kesedihan dalam hatinya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus berjaga-jaga, Yesus berdoa. Pada waktu itu bersama dengan Petrus dan kedua anak Zebedius. Tapi hanya Yesus yang berdoa. Dan Petrus dan kedua anak Zebedius tidak berdoa. Sebab mereka sangat letih dan tidur. Tidak berdoa. Saat kita tidur, sama ada kita tidur jasmani atau tidur rohani, sanalah kita akan mengalami serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan senang melihat bila kita tidur dan tidak berdoa. Pencobaan akan datang saat kita tidur, iblis akan datang saat kita tidur. Kalau kita tidur rohani, lagilah dahsyat. Kita akan mengalami kehidupan yang tidak berhasil. Karena kita mengalami serangan demi serangan dengan rohani yang mati, rohani yang tidur. Sebab itu jangan tidur. Yesus katakan bangkitlah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab kita tidak tahu. Yesus katakan hal ini sebab waktu-waktu itu, hari-hari itu adalah jahat. Sedikit waktu kamu dengan Tuhan, iblis tidak sedang. Dia akan terus mau merebut penumpuan kita daripada Yesus. Waktu Yesus meninggalkan murid-murid yang lain dan hanya membawa Petrus dan kedua anak Zebedius dengan tujuan supaya mereka ini boleh duduk bertahan 1 jam berdoa dengan Yesus. Tetapi apa yang berlaku? Tidak ada ketahanan untuk berjaga-jaga.
Kalau kita tahu dalam 1 jam itu ada serangan yang hebat akan terjadi, pasti kita tidak akan tidur. Karena kita tidak tahu yang berlaku. Tetapi Yesus tahu di dalam setiap saat waktu, iblis selalu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang boleh ditelan, yang boleh dimakan. Iblis seperti ini, bila dia melihat kita sudah leka tidak berdoa, dia akan mendekat dan menelan kita. Tapi kalau kita masih berjaga-jaga, kalau kita masih mata terbuka, dengan hati yang terbuka, berdoa kepada Tuhan, iblis tidak boleh mendekati kita. Dia hanya berligar-ligar jauh dan memperhatikan kita. Sebab itu, jangan pernah tidur dan terlelap dalam hidup rohani kita. Peperangan itu selalu ada. Di angkasa lapas ada satu peperangan yang hebat selalu terjadi. Setiap saat waktu ada peperangan hebat yang membuatkan orang-orang Kristen juga mengalami goncangan. Sebab itu Yesus tahu pencobaan itu datang saat kita tidak berjaga-jaga. Tetapi Yesus mengingatkan hal itu untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Sebab Yesus tahu dia mengalami satu beban yang berat. Karena dia tahu bahwa waktunya untuk dia akan ditangkap dan dibunuh. Tetapi kita melihat di sini ayat yang ke-41. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Apa dia katakan di sini? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita ada satu roh kita ini memang penurut. Dan tubuh kita ini adalah lemah. Sebab itu kalau roh kita tidak kuat, dia akan boleh dikuasai oleh roh-roh kejahatan dari luar. Pencobaan demi pencobaan akan datang kepada kita, menyerang kita. Sebab itu firman Tuhan mengatakan di sini, kita diingatkan untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus tetap berdoa dan berjaga-jaga sebab Yesus tahu apa yang jahat yang dirancangkan oleh manusia untuk menjatuhkan dia, untuk menangkap dia, untuk membunuh dia. Itu adalah cerita Yesus. Hari ini kita tidak akan ditangkap, kita tidak akan dibunuh dan disalibkan. Tapi hari ini yang menangkap kita, yang membunuh kita adalah roh-roh yang sedang berkeliaran. Yang kita tidak nampak, yang kita tidak lihat. Sebab itu tiada alasan untuk kita berjaga-jaga. Tiada alasan untuk kita tidak berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita memulaikan hidup kita dengan baik, maka semuanya akan baik. Jika kita memulakan hidup kita dengan iman dan doa yang kuat, kita percaya sampai ke ujung jalan akhir hidup kita masih boleh bertahan. Sebab ada iman, ada doa, kepercayaan yang ada pada kita. Saudara dan saudari, sebagai kesimpulan firman Tuhan hari ini, dua perkara ini mengingatkan kita. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita ini kuat. Yesus sendiri tahu apa yang terjadi kepada dia. Namun dengan begitu giat, dengan begitu tekun, dia berdoa dan tetap berjaga-jaga. Karena dia tahu harinya, kematiannya pun akan tiba. Kita tidak tahu apa yang berlaku kepada kita. Sebab itu, hari ini ingin kita peringatkan untuk tahun yang baru ini. Jangan kita merasa bangga bahwa kita kuat. Jangan kita merasa bangga bahwa kita masih boleh hidup panjang. Masih ada panjang umur. Sebab itu kita akan mendengar di awal-awal tahun, bahkan hujung-hujung tahun, kita akan mendengar kematian demi kematian di sana sini. Sebab waktu mereka itu sudah tiba. Panggilan untuk mereka itu sudah tiba. Kita hari ini apa yang kita perlu buat? Kita juga harus berjaga-jaga. Kalau hari ini kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak hidup dalam kebenaran saat kita mati dan tidak ada pertobatan sungguh-sungguh, itu satu kerugian bagi kita. Sebab itu apa yang kita perlu lakukan di sini? Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus berdoa seperti mana kita boleh melihat Yesus memberikan teladan yang baik kepada kita. Bahwa setiap saat
dalam hidup kita, selalu datang kepada Tuhan, selalu bersekutu di hadapan Tuhan, memandang Tuhan, sebab Dia adalah satu-satunya yang dapat menolong kita untuk kita berjalan dan melalui. Bukan saya katakan kita berdoa tidak kesulitan. Kesulitan tetap ada, tetapi kita ada kekuatan. Sebab roh Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Roh Tuhan itu yang menghidupkan kita. Sebab itu saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita belajar sesuatu daripada Tuhan Yesus untuk pelajaran kita hari ini. Yesus berdoa, Yesus berjaga-jaga. Kalau Yesus melakukan perkara itu untuk berjaga-jaga dan berdoa sekalipun dia tahu mengalami satu cebaran yang hebat dalam hidupnya. Dia menghadapi penganiayaan, dia menghadapi saat titik kematian dalam hidupnya. Dia tetap berdoa dengan tekun, dia tetap berjaga-jaga sampai waktu itu tiba. Karena dia tahu semua itu sudah dinyatakan. Tetapi hari ini kita tidak tahu, esok, lusa, bulan depan dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup kita. Sebab itu, mengapa kita tidak mau berdoa? Mengapa kita tidak mau berjaga-jaga? Kita tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Kita sedang terdedah dengan satu keadaan yang membuatkan kita berada dalam hidup yang bahaya. Bila kita tidak terus datang kepada Tuhan, bila kita tidak berdoa kepada Tuhan. Saudara dan saudari, untuk tahun ini kita tidak tahu berapa lama lagi untuk kita melihat masa kita, hidup kita. Apakah sepanjang tahun ini kita masih hidup? Sebagai cabaran untuk kita hari ini, untuk tahun yang baru ini, kita harus memberikan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan di dalam doa kita, dengan kesungguhan kita. Bertanya dengan Tuhan, Tuhan apa yang kulakukan baik esok dan seterusnya, pimpinlah aku Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang berlaku. Yesus tahu, dia berdoa kepada Bapa di surga dan Yesus tahu bahwa dia akan mengalami kematian. Tetapi dia tetap tekun berdoa dan berjaga-jaga. Kita yang tidak tahu apa yang berlaku dengan hidup kita. Mungkin di depan ada satu bencana yang menanti kita. Tapi kita tidak berdoa. Kita tidak berjaga-jaga. Sebab itu pentingnya untuk kita tetap berdoa. Pentingnya untuk kita tetap berjaga-jaga. Sebab itu saudara dan saudari, untuk tahun ini, mari kita selidiki hati kita. Kita selidiki seluruh kehidupan kita. Kalau di tahun-tahun yang lalu, kita sudah merasakan bahwa sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan, tetapi kita merasakan tidak cukup baik. Tahun ini belum terlambat untuk kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Belajar ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Seperti Yesus juga mempunyai persekutuan yang intim dengan Bapa di surga, yaitu berdoa dan berjaga-jaga. Hari ini kita belajar untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga setiap saat di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami belajar bersama-sama. Kiranya firman-Mu ini terus menguatkan kami Tuhan, untuk mengingati kami bahwa kami harus berjaga-jaga. Kami harus berdoa dan berjaga-jaga. Karena kami tidak tahu Tuhan apa yang akan kami hadapi. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Tolonglah kami supaya kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan kami tetap melihat terang Tuhan bersinar di dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang langkah kami. Engkau jangan tinggalkan kami Tuhan, tetapi Engkau pegang tangan kami sehingga kami dapat menghadapi apapun cabaran di dalam hidup kami. Dan ajarlah kami untuk siap sedia menghadapi apapun kemungkinan dan dengan tekun berdoa dan berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Mari kita bersama-sama membaca doa Tuhan. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, kita bersyukur karena kita berada di dalam ibadah kita yang terakhir, di mana kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan sangat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Amin.